Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Jay, saya founder dari Kevlen. Di video ini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan sedikit tentang apa saja sih perilaku yang diukur melalui assessment tools Kevlen. Nah, eh, saya akan mulai share screen. Oke. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan sekali lagi, apa sih Kevlen? Jadi Kevlen ini adalah penyedia behavioral assessment secara online, di mana yang kami lakukan adalah kami mengukur pola perilaku dengan metode saintifik, di mana assessment ini dapat menjadi solusi bagi Bapak Ibu, terutama yang bergerak di bidang HRD, yang banyak melakukan hiring dan rekrutmen, di mana alat kami tujuannya adalah untuk memudahkan proses hiring yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Dan basicnya kami adalah mengukur pola perilaku, apa saja itu. Nah, pada dasarnya kalau di Kevlen, yang kita ukur ada 13, Bapak Ibu. 13 perilaku yang kita sebut perilaku kunci. Di mana yang pertama, yang kita analisa adalah dari sisi seberapa nyaman atau zona nyaman dalam beraktivitas. Apakah seorang ini nyaman dalam lingkungan aktivitas outdoor, publik, terbuka, yang ramai, atau yang cenderung indoor, private, dan tertutup. Kemudian yang kita lihat juga adalah kebutuhan akan orang lainnya. Seberapa sosial sih kandidat ini? Kemudian kita juga lihat dari sisi keterbukaannya dalam pertemanan. Apakah tipe orang yang terbuka atau cenderung tertutup? Di mana masing-masing ini memiliki kadar dan kombinasi yang berbeda-beda. Nah, tiga yang pertama ini kita bicara mengenai di kategori perilaku dalam berinteraksi sosial. Ya. Nah, tiga perilaku yang kedua, kita akan melihat tentang seberapa objektif dalam melihat data kandidat ini. Kemudian tingkat kedetailannya terhadap data seperti apa? Apakah tipe yang membutuhkan data detail atau cenderung global? Dan yang ketiga yang kita lihat adalah ketika kandidat menerima data, cara dia mengembangkan bagaimana. Nah, kita nggak akan bicara terlalu lebih detail mengenai masing-masingnya ini, tapi kita akan bicara poin-poinnya saja terlebih dahulu untuk perkenalan ya. Nah, kategori yang kedua ini kita bicara mengenai perilaku dalam menyerap data. Kemudian tiga perilaku yang ketiga, kita akan melihat tentang seberapa kompromi sih kandidat ini. Tipe yang kompromi atau tipe yang pokoknya ngikutin aturan saja. Aturannya begini, ya sudah, jangan kompromi. Gitu. Kita juga lihat ketika mempertimbangkan sesuatu, dia ini menggunakan seberapa besar peran empati dalam mempengaruhi pertimbangan dia. Dan yang terakhir kita lihat dari sisi rasionalitasnya dalam membuat keputusan akhir. Ya, jadi dua yang pertama ini mengenai penggeraknya dan dasarnya, dan yang ketiga ini kita lihat penentu keputusan akhirnya itu seberapa rasional. Dan ini kita bicara dalam kategori perilaku dalam membuat keputusan. Berarti ini sudah 9 ya Bapak Ibu. Dan 4 kategori yang terakhir, perilaku yang terakhir kita bicara mengenai tingkat perencanaannya dalam melakukan sebuah kegiatan. Apakah tipe yang membuat rencana terlebih dahulu atau tipe yang sifatnya spontan, responsif terhadap situasi. Kemudian perilaku yang berikutnya dilihat adalah tentang seberapa gigih ketika dia melakukan sebuah tindakan. Apakah tipe yang bertekad sekali atau tipe yang mencari opsi-opsi yang ada, cenderung mudah berubah. Ya. Kemudian kita juga melihat mengenai seberapa teguh sih prinsip hidupnya. Apakah tipe yang sangat berpegang pada prinsip, nggak gampang goyang, atau tipe yang sangat fleksibel. Dan yang terakhir, perilaku ke-13, kita melihatnya adalah seberapa perfeksionis orang ini. Nah, 4 yang terakhir ini kita masuk ke dalam kategori perilaku dalam sehari-hari. Jadi pada dasarnya di Kaplan, kita menganalisa, kita mengukur tentang 13 pola perilaku ini yang terbagi dalam 4 kategori. Nah, paling nggak ini untuk perkenalan mengenai 13 perilaku yang ada di kami, di mana yang kami ukur adalah kadarnya masing-masing ini. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kadar yang berbeda-beda dan memiliki 13 perilaku ini. Dan kombinasi dari ke-13 pola perilaku ini yang akan memunculkan output yang berbeda-beda dari setiap individu. Karena itu, individu adalah sebuah kombinasi perilaku yang unik yang kita tidak bisa sebutkan perilaku ini, mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Yang ada adalah perilaku mana yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Jadi ketika kita akan menugaskan seorang atau mencari kandidat, paling nggak kita sudah harus ada bayangan
perilaku yang dibutuhkan itu seperti apa. Dan terutama bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan teknik wawancara BEI, hasil pengukuran kami yang memunculkan pola perilaku ini dapat dijadikan dasar untuk mempercepat dan memudahkan proses interview Bapak Ibu berikutnya. Di mana pada saat Bapak Ibu interview tidak perlu menggali lagi lebih jauh, tapi sifatnya adalah untuk mempertajam hasil yang muncul dari assessment ini. Sehingga waktu interview Bapak Ibu bisa lebih singkat. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai 13 perilaku yang dianalisa di Kaplan. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang service yang ada di Kaplan dan perilaku yang seperti apa sih yang dianalisa dan lain-lainnya, silakan menghubungi kami dengan mengunjungi website kami. Sekian, terima kasih, dan sehat selalu.